Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari ditahannya Johnny Plate berdampak ke Partai Nasdem. Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2022 telah memeriksa Johnny Plate sebanyak 2 kali sebagai saksi atas proyek BTS 4G dengan anggaran 28 triliun dan baru cair 10 triliun. Setelah Kejaksaan Agung memanggil ketiga kali Johnny Plate diperiksa lagi di mana sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, maka Kejaksaan Agung menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka atas terbuktinya melakukan korupsi atas proyek BTS atau 4G sebesar 8 triliun dari 10 triliun yang sudah cair dan hanya 2 triliun yang direalisasikan ke proyek tersebut. Setelah Johnny Plate ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan RI, langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Padahal Johnny Plate sebagai Sekjen Partai Nasdem dan Menteri Kominfo. Setelah Johnny Plate ditahan, Kejaksaan Agung berdampak minimal 3 hal. 1. Dampak pertama bahwa elektabilitas Partai Nasdem akan tambah anjlok di 2 pemilu tahun 2024, tidak lolos duduk di DPR, tinggal hanya pengamat saja di luar DPR, lembaga DPR. Dampak kedua, berhubung Johnny Plate menyatakan aliran dana sampai ke Partai Nasdem yang tiap bulan diberikan 500 juta sudah berkali-kali diberikan, lalu Kejaksaan Agung akan melakukan pemeriksaan atas aliran dana sebesar 8 triliun tersebut, membuat kader Nasdem terlebih Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem ketar-ketir ikut terlibat dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan hal tersebut, Surya Paloh dan kader-kader seniornya merasa was-was atau ketakutan atau merasa tidak nyaman mengendalikan Partai Nasdem tersebut. Jangan-jangan dinyatakan terlibat atas uang korupsi sebesar 8 triliun tersebut. Dampak ketiga, berkurangnya pemasukan keuangan ke Partai Nasdem. Untuk menggerakkan Partai Nasdem yang memakan biaya cukup besar, yang tadinya setiap bulan mendapat 500 juta dari Johnny Plate, ditambah lagi bertambah besar pengeluarannya untuk membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia yang biayanya tidak sedikit. Kalau benar aliran dana ke Partai Nasdem yang digunakan membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh wilayah Indonesia, sedikit banyaknya Anies Baswedan ikut terlibat terkait perbuatan korupsi yang dilakukan Johnny Plate sebesar 8 triliun. Harapan saya Kejaksaan Agung segera memeriksa aliran dana sebesar 8 triliun yang dilakukan Johnny Plate dan mengumumkan setiap kader yang terlibat yang dijadikan sebagai tersangka agar diketahui masyarakat umum, agar dipantau masyarakat penyelesaiannya. Setelah Kejaksaan Agung memanggil ketiga kali, Johnny Plate diperiksa lagi di mana sudah memenuhi minimal 2 alat bukti. Maka Kejaksaan Agung menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka atas terbuktinya melakukan korupsi atas proyek BTS atau 4G sebesar 8 triliun dari 10 triliun yang sudah cair dan hanya 2 triliun yang direalisasikan ke proyek tersebut. Setelah Johnny Plate ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan RI, langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Johnny Plate sebagai Sekjen Partai Nasdem dan Menteri Kominfo. Setelah Johnny Plate ditahan, Kejaksaan Agung berdampak minimal 3 hal, yaitu dampak pertama bahwa elektabilitas Partai Nasdem tambah anjlok di 2 pemilu tahun 2024, tidak lolos duduk di DPR, tinggal hanya banyak pengamat saja di luar DPR. Dampak kedua, berhubung Johnny Plate menyatakan aliran dana sampai ke Partai Nasdem
yang tiap bulan diberikan 500 juta sudah berkali-kali diberikan. Lalu Kejaksaan Agung akan melakukan pemeriksaan atas aliran dana sebesar 8 triliun tersebut, membuat kader Nasdem terlebih Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem ketar-ketir ikut terlibat dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung nanti. Berdasarkan hal tersebut, Surya Paloh dan kader seniornya merasa was-was atau ketakutan atau merasa tidak nyaman mengendalikan Partai Nasdem tersebut. Jangan-jangan dinyatakan terlibat atas uang korupsi sebesar 8 triliun. Dampak ketiga, berkurangnya pemasukan keuangan ke Partai Nasdem untuk menggerakkan Partai Nasdem yang memakan biaya cukup besar, yang tadinya setiap bulan mendapat 500 juta dari Johnny Plate. Ditambah lagi bertambah besar pengeluarannya untuk membiayai kampanye Anies Baswedan ke seluruh Indonesia yang biayanya tidak sedikit. Kalau benar aliran dana ke Partai Nasdem yang digunakan membiayai kampanye atas Anies Baswedan ke seluruh Indonesia, sedikit banyaknya Anies Baswedan ikut terlibat terkait perbuatan korupsi yang dilakukan Johnny Plate sebesar 8 triliun tersebut. Harapan saya, Kejaksaan Agung segera memeriksa aliran dana sebesar 8 triliun yang dilakukan Johnny Plate dan mengumumkan setiap kader yang terlibat yang dijadikan sebagai tersangka agar diketahui masyarakat umum, agar dipantau masyarakat penyelesaiannya. Sekian dan terima kasih.